Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, terdapat seorang siswi SMA bernama Siti. Ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan banyak teman. Namun, di balik senyumnya, Siti seringkali merasa kesepian. Ia tidak pernah merasa puas dengan perhatian yang diberikan orang tuanya. Siti mencari pelarian dalam pergaulan bebas yang dimulai sejak ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah sosok yang penuh pesona, namun juga memiliki sisi gelap yang tidak diketahui oleh Siti. Malam itu, setelah berjam-jam mengobrol di bawah temaram lampu jalan, Arif mengajak Siti untuk berjalan-jalan di luar desa. Mereka berhenti di sebuah tempat yang sepi. Siti merasa nyaman dengan Arif, tapi saat itu ia tidak tahu bahwa keputusan yang diambil malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pergaulan bebas yang mereka lakukan, tanpa perencanaan dan tanpa tanggung jawab, membuat Siti terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Setelah kejadian itu, Siti kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia berusaha mengabaikan perasaan tidak menentu yang semakin menghantuinya. Namun, semakin hari, perutnya semakin membesar. Ketakutan mulai menghantui dirinya. Tetapi Siti tetap tidak tahu siapa ayah dari anak yang ada dalam kandungannya. Pada suatu pagi, Siti memutuskan untuk pergi ke warung mie sop yang ada di pinggir jalan desa, tempat ia biasa menyendiri. Ketika ia duduk di sudut warung, tiba-tiba rasa sakit yang luar biasa datang. Ia merasa tidak kuat lagi. Warung mie sop yang tenang itu berubah menjadi tempat yang penuh kekhawatiran. Siti terjatuh dan mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat. Teriakannya nyaris tidak terdengar oleh siapapun. Pemilik warung, Bu Rini, yang sedang menyiapkan mie sop, terkejut melihat Siti yang terjatuh dan menangis kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Bu Rini berlari menuju Siti. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Rini dengan cemas. Siti hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Rasa sakit yang teramat sangat membuatnya terdiam. Bu Rini, yang dengan cepat mengetahui bahwa Siti sedang melahirkan, langsung meminta bantuan warga sekitar. Mereka segera membawa Siti ke puskesmas desa yang berjarak beberapa kilometer dari warung mie sop. Dengan penuh perjuangan, akhirnya Siti melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat, meskipun ia tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut. Di tengah kebingungannya, Siti hanya bisa terisak, merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Di sela-sela kesedihannya, Bu Rini mengelus kepala Siti dan berkata, "Kamu tidak sendirian, Nak. Kami semua di sini untuk membantu." Siti merasa sangat malu dan bingung. Namun, di balik semua itu, ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Namun, satu hal yang masih mengganggunya. Siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Tapi Siti tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Ia harus melanjutkan hidupnya, walaupun tanpa ada jawaban pasti tentang masa depan. Disinilah cerita Siti dimulai, dengan sebuah kejadian yang tak terduga di warung mie sop yang sepi. Ketika dunia sekitar terasa begitu asing, ia menyadari bahwa perjalanan panjang dalam hidupnya baru saja dimulai. Siti terbangun di sebuah tempat yang asing baginya. Ia tidak lagi berada di warung mie sop, melainkan di ruang tidur rumah Bu Rini. Wajah-wajah penuh kekhawatiran mengelilinginya. Di sudut ruangan, terlihat bayi perempuan yang baru saja dilahirkannya, tidur dengan tenang di dalam pelukan Bu Rini. Siti merasa sangat bingung dan lemah, namun ada rasa syukur yang samar dalam hatinya, karena ia tidak sendirian. Bu Rini mendekatkan bayi itu ke Siti dan berkata, "Inilah anakmu, Nak. Dia akan baik-baik saja. Kamu harus kuat untuknya." Suara Bu Rini lembut, tetapi juga penuh ketegasan. Siti hanya bisa menatap bayi yang ada di pelukannya dengan air mata yang mengalir deras. Bayi itu tampak begitu rapuh, seakan membawa beban dunia di pundaknya. Namun, di dalam hati Siti, rasa malu dan bingung semakin mendalam. Ia masih tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Kenangan bersama Arif berputar-putar di pikirannya, tetapi ia tak bisa memastikannya. Setelah malam itu, Arif tidak pernah menghubunginya lagi. Sepertinya Arif sudah menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Hari demi hari, Siti mulai berusaha untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya kini sudah berubah. Ia tidak lagi hanya seorang siswi SMA,
tetapi kini menjadi seorang ibu muda dengan segudang pertanyaan yang belum terjawab. Ia merasa terperangkap dalam kesalahan masa lalu, dan takut jika orang tuanya mengetahui apa yang telah terjadi. Namun, satu hal yang membuat Siti merasa sedikit tenang adalah dukungan yang diberikan oleh Bu Rini. Wanita parubaya itu bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tetapi juga memberinya rasa aman dan kenyamanan. Bu Rini tak pernah menuntut apapun dari Siti, hanya memberikan nasihat dan kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Di desa itu, kabar tentang kejadian di warung mie sop mulai menyebar. Beberapa orang mulai berbicara, namun Siti mencoba untuk tidak mendengarkan. Ia tahu, gosip itu takkan pernah berhenti. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang rasa malu dan ketakutan. Ia harus kuat untuk anaknya. Siti memutuskan untuk kembali ke sekolah, meskipun dengan perasaan cemas yang melingkupi dirinya. Ia tak tahu bagaimana teman-temannya akan melihatnya, tetapi ia tak punya pilihan. Ia harus melanjutkan hidup, meskipun dengan banyak ketidakpastian. Anak itu, buah dari pergaulan bebas yang tidak pernah ia rencanakan, kini menjadi tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Setelah beberapa minggu, Siti merasa ada sedikit keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Ia mulai menghadapi kenyataan dengan sedikit lebih tenang. Namun, pada suatu hari yang cerah, seorang teman lama, Lina, datang menghampirinya di sekolah. Lina adalah teman dekat Siti sebelum ia terjebak dalam pergaulan yang salah. Lina tampak serius, namun dengan ekspresi yang tidak bisa Siti baca. Lina duduk di samping Siti dan berkata pelan, "Siti, aku dengar kabar dari teman-teman. Kamu sudah melahirkan, ya?" Siti hanya mengangguk, merasa semakin cemas. Lina melanjutkan, "Aku tahu siapa ayah dari anak itu. Itu Arif, bukan?" Jantung Siti berdetak lebih cepat. Arif? Apa benar itu ayah dari anaknya? Rasa bingung dan takut kembali menghantui Siti. "Lina, bagaimana kamu tahu?" tanya Siti dengan suara bergetar. Lina menatapnya dengan penuh empati. Arif sudah menghilang setelah kejadian itu. Semua orang di desa tahu tentang dia, Siti. Tapi aku yakin, dia adalah ayahnya. Siti merasa terperangkap. Arif, yang telah menghilang begitu saja, kini menjadi sosok yang tak pernah bisa ia temui lagi. Semua pertanyaan yang berputar dalam kepalanya kini terasa semakin rumit. Ia tak tahu harus bagaimana. Anak itu, yang baru saja ia lahirkan dengan penuh perjuangan, kini menjadi bukti nyata dari kesalahannya. Namun, di dalam hatinya, Siti tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menghadapinya. Ia harus menjadi ibu yang kuat bagi anaknya, meskipun tanpa dukungan dari Arif atau siapapun. Anak itu tak bersalah atas segala yang terjadi, dan Siti berjanji untuk menjadi yang terbaik untuknya. Dengan tekad baru yang tumbuh dalam dirinya, Siti mulai menyusun kembali hidupnya. Meskipun jalan yang harus ia lalui tidak mudah, ia tahu bahwa anaknya akan menjadi alasan utama mengapa ia harus bertahan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Siti mulai merasakan betapa beratnya hidupnya. Ia kembali ke sekolah dengan perasaan yang campur aduk. Setiap langkahnya terasa lebih berat. Setiap tatapan teman-temannya membuatnya semakin merasa terasing. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar. Anak yang baru lahir itu mengajarkannya arti perjuangan yang sebenarnya. Pagi itu, Siti berjalan pelan menuju kelas. Saat melewati koridor, ia merasakan tatapan mata yang tertuju kepadanya. Beberapa teman perempuan berbicara dengan suara pelan. Terlihat seperti membicarakan sesuatu yang tidak ingin mereka katakan langsung. Siti tahu apa yang mereka bicarakan, dan perasaan malu itu datang lagi. Di sekolah kecil seperti ini, semua orang tahu segalanya. Desas-desus tentang kejadian di warung mie sop mulai menyebar, dan tak ada yang bisa menghentikan gosip itu. Ketika Siti masuk ke kelas, ia melihat beberapa teman-temannya yang sudah duduk di tempat mereka masing-masing. Salah satu dari mereka, Yuni, memanggilnya dengan suara pelan. "Siti, bisa bicara sebentar?" Siti mengangguk, meskipun rasa khawatir semakin menggelayuti dirinya. Ia mendekati Yuni yang duduk di sudut kelas. "Siti," kata Yuni dengan serius,
Kami semua tahu apa yang terjadi. Tapi, aku ingin kamu tahu, kamu nggak sendirian. Kami siap membantumu. Siti menatap Yuni dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tapi, bagaimana kalau semua orang tahu siapa ayah dari anakku? Bagaimana kalau mereka tahu aku terjerumus dalam pergaulan yang salah? Tanya Siti dengan suara bergetar. Yuni menghela napas. Siti, nggak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kamu harus tetap kuat. Anak itu butuh kamu. Dan kamu harus menjadi ibu yang terbaik untuknya. Meskipun banyak yang tidak mengerti, ada orang-orang di sini yang peduli padamu. Mendengar kata-kata Yuni, Siti merasa sedikit tenang. Terkadang, yang dibutuhkan hanya sedikit dukungan dari teman untuk merasa tidak begitu sendirian. Namun, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantuinya. Siapa ayah dari anaknya? Kenapa Arif bisa menghilang begitu saja? Siti memutuskan untuk menemui Burini di rumah setelah sekolah. Burini adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, memberikan nasihat dan kasih sayang yang tak terbatas. Siti tahu bahwa ia bisa berbicara apa saja dengan Burini tanpa rasa takut. Sesampainya di rumah Burini, Siti duduk di ruang tamu, sambil menatap bayi yang sedang tidur di pelukan Burini. Burini melihat Siti dengan mata yang penuh pengertian, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Siti. Ada apa, nak? Tanya Burini lembut. Siti menghela napas panjang. Bu, aku merasa semakin bingung. Aku nggak tahu siapa ayah dari anak ini. Arif menghilang setelah kejadian itu, dan aku nggak tahu harus mencari kemana. Burini menatap Siti dengan penuh perhatian, lalu berkata, Arif memang salah, nak. Tapi anak ini nggak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Dia adalah bagian dari hidupmu sekarang, dan kamu harus bertanggung jawab atasnya. Jika Arif tidak ada, maka kamulah yang harus menjadi orang yang kuat untuk anak ini. Siti terdiam, merenungkan kata-kata Burini. Memang benar, anak itu tidak bersalah. Anak itu hanya membutuhkan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Siti merasa sedikit lebih lega setelah mendengar nasihat Burini, meskipun hatinya masih diliputi keraguan tentang masa depan. Di sisi lain, kabar tentang siapa ayah dari anak Siti mulai menyebar di desa. Meskipun Siti berusaha untuk tidak terlalu memikirkan gosip itu, ada satu perasaan yang tak bisa ia hindari. Kebenaran tentang Arif, yang hilang begitu saja, terus menghantuinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Arif? Kenapa ia tiba-tiba menghilang setelah malam itu? Suatu sore, ketika Siti sedang berjalan pulang dari sekolah, ia melihat seorang pemuda berdiri di pinggir jalan. Pemuda itu tampak familiar, dan ketika Siti mendekat, hatinya berdegup kencang. Itu Arif. Arif yang tiba-tiba muncul setelah sekian lama menghilang. Arif tersenyum canggung saat melihat Siti. Siti, katanya dengan suara pelan. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus bagaimana setelah kejadian itu. Siti hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Kamu pergi begitu saja, Arif. Kenapa? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Mengapa kamu menghilang begitu saja setelah semua yang terjadi? Arif terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak siap, Siti. Aku takut kalau semua ini akan merusak hidup kita. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Siti merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa marah dan terluka. Namun di sisi lain, ia juga merasa bingung. Arif ternyata tidak sepenuhnya siap untuk tanggung jawab. Namun, apa yang harus Siti lakukan sekarang? Bagaimana ia harus melanjutkan hidupnya bersama anaknya? Siti berdiri di depan Arif, masih bingung dengan perasaan yang datang begitu cepat. Di satu sisi, ada rasa marah yang mendalam karena Arif menghilang tanpa kabar, meninggalkan dirinya untuk menghadapinya sendirian. Di sisi lain, ada rasa kesepian yang menyiksa, karena Siti tak bisa menahan perasaan kehilangan. Arif, yang dulu tampak seperti sosok yang penuh harapan, kini terasa begitu jauh. Apa maksud kamu, Arif? Kenapa kamu pergi begitu saja? Tanya Siti dengan suara bergetar. Aku harus menghadapinya sendirian, dan kamu hanya menghilang begitu saja.
Arif menundukkan kepala. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Siti. Semua ini terjadi begitu cepat. Dan aku nggak siap. Aku takut kalau semuanya akan semakin rumit. Aku nggak bisa memberi kamu apapun yang kamu butuhkan. Dan aku takut kalau aku malah membuat semuanya semakin buruk. Siti merasakan amarah yang tak bisa ia tahan lagi. Jadi, kamu memutuskan untuk lari? Lari dari semua tanggung jawab ini? Apa kamu pikir aku bisa melakukannya sendiri? Aku bahkan gak tahu apa yang harus aku jawab ke orang-orang yang bertanya tentang ayah anakku. Arif terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Siti merasakan air mata mulai mengalir. Namun ia berusaha keras untuk menahannya. Kamu gak tahu betapa beratnya ini, Arif. Kamu gak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ibu muda tanpa dukungan dari siapapun. Tanpa jawaban. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Arif akhirnya mengangkat kepala dan melihat Siti dengan mata yang penuh penyesalan. Aku minta maaf, Siti. Aku tahu aku salah. Aku pergi karena aku takut. Takut kalau aku tidak bisa menjadi pria yang kamu harapkan. Aku tahu itu nggak bisa dimaafkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Siti menatap Arif dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sementara di dalam dirinya ada perasaan yang ingin meluapkan semuanya. Namun ia juga tahu bahwa kemarahan ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Aku nggak butuh penyesalanmu, Arif. Yang aku butuhkan sekarang adalah jawaban. Aku butuh dukungan, bukan hanya kata-kata kosong. Arif menghela napas panjang. Sepertinya ia benar-benar merasa bersalah. Aku nggak bisa memberi kamu apa-apa sekarang, Siti. Aku nggak punya apa-apa untukmu. Tapi aku janji, aku akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, meskipun aku nggak bisa membayangkan bagaimana caranya. Siti merasakan kebingungannya semakin dalam. Ia tidak tahu apakah Arif benar-benar berniat untuk bertanggung jawab, atau apakah ini hanya kata-kata kosong dari pria yang takut menghadapi kenyataan. Namun, satu hal yang pasti, Siti harus melanjutkan hidupnya, apapun yang terjadi. Anak itu tak bisa disalahkan atas kebingungannya. Anak itu membutuhkan ibu yang kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, kata Siti dengan suara yang tegas. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Untuk anak ini. Arif mengangguk. Matanya masih menunjukkan penyesalan yang dalam. Aku tahu. Aku nggak akan pergi lagi. Tapi aku juga nggak tahu harus mulai dari mana. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Siti hanya mengangguk. Matanya penuh dengan air mata yang mulai mengering. Aku akan melakukan ini sendirian, Arif. Tapi kamu tetap harus bertanggung jawab. Untuk anak ini, setidaknya. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Siti kembali pulang ke rumah Burini. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup dengan bayi yang baru lahir? Tanpa adanya kepastian dari Arif atau dukungan yang jelas dari siapapun? Sesampainya di rumah Burini, Siti duduk di ruang tamu dengan tubuh yang lelah. Burini menghampirinya dengan senyuman lembut. Siti, kamu kelihatan capek. Ada apa? Siti hanya tersenyum pahit. Aku baru saja bertemu dengan Arif. Dia kembali. Bu, tapi, aku nggak tahu harus percaya atau tidak. Burini duduk di sampingnya dan menatapnya dengan bijaksana. Siti, kamu sudah berusaha. Sekarang, kamu harus fokus pada anak itu. Ini perjalanan yang panjang. Nak, tapi kamu nggak sendiri. Kami semua ada untukmu. Mendengar kata-kata Burini, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ia masih merasa bingung. Namun setidaknya ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Masih ada orang-orang yang peduli padanya, yang siap membantu dia dalam perjalanan yang berat ini. Anak itu membutuhkan ibu yang kuat, dan Siti tahu, dia harus menjadi ibu yang kuat. Tidak peduli apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun Siti merasa semakin kuat. Walaupun hatinya masih dihantui rasa bingung dan ketidakpastian, ia mulai menjalani hari-hari baru sebagai seorang ibu. Ia membawa anaknya ke rumah Burini untuk dirawat,
Sementara Siti berusaha untuk menyeimbangkan kembali kehidupannya antara sekolah dan tanggung jawab barunya sebagai ibu. Di sekolah, meskipun teman-temannya mulai melupakan gosip yang sempat beredar, Siti masih merasa terasing. Setiap kali ia berjalan di koridor sekolah, beberapa mata masih tertuju padanya. Beberapa teman yang dulu dekat dengannya mulai menjauh, sementara yang lain mencoba untuk menunjukkan empati dengan cara mereka sendiri. Namun, di dalam hati Siti, ia merasakan perasaan terasing yang tidak bisa ia hilangkan. Arif, yang sempat berjanji untuk bertanggung jawab, jarang sekali datang menemui Siti. Meski dia mengirim pesan singkat sesekali, Siti merasa itu tidak cukup. Ia tidak butuh kata-kata kosong, ia butuh tindakan. Namun, Arif tetap tidak menunjukkan komitmennya, dan Siti tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Di suatu sore, saat pulang sekolah, Siti duduk di tepi jalan, menunggu angkutan umum yang akan membawanya pulang. Pikirannya kembali dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ia sudah lelah dengan ketidakpastian, lelah dengan keraguan tentang siapa yang akan mendukungnya selain dirinya sendiri. Saat itulah, Lina, temannya yang dulu cukup dekat, mendekati Siti. Lina menatapnya dengan ekspresi yang lebih serius daripada biasanya. "Siti," kata Lina dengan hati-hati, "aku tahu kamu lagi ngerasa berat, tapi aku dan beberapa teman ingin bantu kamu. Kalau kamu butuh apa-apa, nggak usah ragu untuk bilang." Siti menatap Lina dengan mata penuh rasa terima kasih, meskipun di dalam hati ia masih merasakan kesendirian. "Makasih, Lina. Tapi, aku nggak bisa minta tolong terus. Aku harus bisa sendiri. Aku nggak mau orang-orang berpikir aku nggak mampu." Lina tersenyum lembut, mengerti perasaan Siti. "Siti, itu bukan soal kemampuan. Itu soal kita saling mendukung. Kamu nggak sendirian. Aku yakin kamu bisa, tapi kalau ada yang bisa bantu, kenapa nggak?" Siti menghela napas panjang, merenungkan kata-kata Lina. Meskipun ia tahu bahwa ia harus bisa berdiri sendiri, ada bagian dari dirinya yang merasa sedikit lebih tenang dengan dukungan yang datang dari teman-temannya. Namun, ia tahu satu hal yang pasti, ia harus bertanggung jawab penuh atas hidupnya dan anaknya. Ketika Siti sampai di rumah Bu Rini, ia menemukan ibu parubaya itu sedang menyiapkan makan malam. Bu Rini selalu tahu bagaimana cara menenangkan hatinya yang gelisah. "Siti, ada apa? Kamu kelihatan capek," kata Bu Rini dengan lembut. Siti duduk di kursi dan menatap Bu Rini. "Bu, aku merasa semakin berat. Semua ini terlalu banyak untukku. Tapi aku nggak tahu bagaimana cara berhenti. Aku nggak bisa mundur." Bu Rini mendekat, meletakkan tangan di bahu Siti dengan lembut. "Nak, kamu sudah berjuang jauh lebih keras dari yang kamu pikirkan. Hidup ini memang penuh dengan ujian, dan kamu sedang diuji dengan sangat keras. Tapi kamu nggak sendiri. Kamu punya anak itu, dan dia adalah alasan untuk terus maju." Siti menundukkan kepala, merasakan air mata yang mulai menggenang. "Aku hanya ingin semuanya berjalan lancar. Tapi aku takut, Bu. Aku takut gagal." Bu Rini tersenyum, menatap Siti dengan mata yang penuh kasih sayang. "Jangan takut, Nak. Kamu sudah lebih kuat daripada yang kamu kira. Dan yang terpenting, kamu harus tahu, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Yang penting adalah kamu terus mencoba." Kata-kata Bu Rini menenangkan hati Siti. Ia mulai merasa sedikit lebih kuat. Ada satu hal yang ia yakini, apapun yang terjadi, ia harus bertanggung jawab atas anaknya. Ia tidak bisa lagi bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Siti harus menjadi ibu yang terbaik, bahkan jika itu berarti ia harus melewati perjalanan hidup yang berat dan penuh tantangan. Malam itu, setelah makan malam bersama Bu Rini, Siti memutuskan untuk kembali fokus pada sekolah dan kehidupannya. Meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan, ia tahu bahwa ia tidak boleh berhenti. Ada anak yang membutuhkan kasih sayangnya, dan itu lebih penting daripada apapun. Namun, ada satu hal yang masih menggantung di benaknya. Siapa yang benar-benar akan ada untuknya selain dirinya sendiri dan Bu Rini?
Arif yang sudah menghilang dan tidak menunjukkan usaha untuk bertanggung jawab, membuatnya semakin merasa kesepian. Tetapi Siti tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia harus terus berjuang untuk masa depannya, untuk masa depan anaknya. Pagi hari di desa itu selalu terasa sepi. Namun bagi Siti, pagi adalah waktu untuk memulai langkah baru. Ia menggendong anaknya dengan hati yang penuh tekad, siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Sekolah tetap menjadi prioritas, meskipun beban berat selalu ada di pikirannya. Meskipun begitu, ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberi yang terbaik untuk anaknya. Seiring waktu, Siti mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia memutuskan untuk lebih fokus pada hal-hal yang bisa ia kontrol, sekolah, anak, dan masa depannya. Ia tidak lagi memikirkan pergaulan bebas yang dulu ia jalani, atau kesalahan yang pernah ia buat. Semua itu adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa diubah. Namun Siti sadar bahwa ia masih bisa merubah masa depannya. Di sekolah, meskipun teman-temannya mulai sedikit lebih ramah, Siti tetap merasa ada jarak yang mengganggu. Mungkin, mereka masih melihatnya sebagai sosok yang berbeda, yang telah kehilangan masa remajanya karena kejadian-kejadian yang tak terduga. Namun, Siti mulai menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengubah pandangan orang lain. Yang bisa ia ubah adalah pandangannya terhadap dirinya sendiri. Suatu hari, saat istirahat di sekolah, Lina mendekati Siti dengan senyuman yang hangat. "Siti, ada sesuatu yang ingin aku beritahu," kata Lina dengan nada serius namun penuh perhatian. Siti mengangkat alis. "Ada apa, Lina?" Lina menarik napas panjang. "Aku tahu kamu merasa terasing. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kami semua di sini mendukungmu. Dan ada satu hal yang ingin aku beritahu, mungkin ini bisa membantu kamu." Siti memandang Lina dengan cemas. "Apa itu?" Lina mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan memberikannya pada Siti. "Ini surat dari pihak sekolah. Mereka memberikan kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan beasiswa, supaya kamu bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus khawatir tentang biaya. Aku pikir, ini bisa jadi jalan yang baik buat kamu dan anakmu." Siti menatap surat itu dengan mata yang terbelalak. Beasiswa? Peluang untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, tanpa harus terbebani masalah keuangan? Perasaan terkejut dan haru bercampur aduk di dalam dirinya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. "Kenapa kamu memberitahuku tentang ini, Lina?" tanya Siti dengan penuh rasa terima kasih. Lina tersenyum. "Karena aku tahu kamu layak mendapatkannya. Siti, kamu sudah melalui banyak hal yang berat, dan aku yakin kamu bisa lebih dari ini." Siti memegang surat itu erat-erat, merasa sebuah beban yang selama ini menekan dadanya sedikit terangkat. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Walaupun masa depannya masih penuh ketidakpastian, Siti tahu satu hal. Ia akan terus berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Malam itu, Siti duduk di ruang tamu bersama Bu Rini, membaca surat beasiswa dengan penuh harapan. "Bu, lihat ini. Aku diterima untuk beasiswa. Aku bisa melanjutkan sekolah tanpa khawatir soal biaya," kata Siti dengan suara penuh semangat. Bu Rini tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca. "Itu luar biasa, Nak. Kamu memang layak mendapatkannya. Aku bangga padamu." Siti merasa terharu mendengar kata-kata Bu Rini. Walaupun jalan yang harus ia lalui penuh dengan rintangan, ia tahu bahwa ada orang-orang yang mendukungnya, yang percaya padanya. Ia tidak perlu lagi merasa sendirian. Pagi berikutnya, Siti memutuskan untuk pergi ke sekolah lebih awal, membawa surat beasiswa yang diterimanya. Ia merasa langkahnya semakin mantap, meskipun bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Namun, kini ia tahu bahwa ia punya kendali atas hidupnya. Anak itu, yang kini tumbuh di pelukannya, adalah sumber kekuatannya. Siti berjanji akan memberikan yang terbaik, tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan anaknya. Arif? Dia masih ada di pikirannya. Namun kini Siti sudah tidak lagi mengandalkan Arif untuk menentukan arah hidupnya. Arif mungkin akan selalu menjadi bagian dari cerita hidupnya.
Namun Siti tahu bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Ia akan menjalani hidup ini dengan penuh keberanian, meskipun dengan banyak ketidakpastian. Saat langkah Siti mulai terasa lebih ringan, ia menyadari bahwa setiap tantangan adalah pelajaran. Dari pergaulan yang salah, Siti belajar untuk menjadi lebih bijak. Dari kesalahan masa lalu, ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Dan kini, dengan bantuan teman-temannya dan dukungan dari Bu Rini, Siti bertekad untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Hari-hari berikutnya akan terus datang, penuh dengan perjuangan dan langkah-langkah baru yang harus diambil. Namun, Siti tahu satu hal dengan pasti, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah menyerah. Hari-hari terus berjalan, dan bagi Siti, setiap langkahnya semakin terasa lebih berarti. Meski tantangan dan beban hidup masih terasa berat, ia kini memandang masa depan dengan harapan yang lebih jelas. Sekolah, yang dulu hanya menjadi rutinitas, kini menjadi batu loncatan untuk masa depannya. Keputusan untuk menerima beasiswa adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya, dan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Namun, di dalam hatinya, Siti tetap merasa ada yang kurang. Meskipun ia semakin fokus pada pendidikan dan masa depan anaknya, bayang-bayang masa lalu dan pertanyaan tentang Arif tetap menghantui pikirannya. Arif yang tiba-tiba menghilang. Arif yang dulu menjadi bagian dari hidupnya namun kini tampaknya tidak peduli. Siti tidak pernah bisa mengerti mengapa ia pergi begitu saja setelah kejadian itu. Dan rasa kecewa itu tetap membekas dalam hatinya. Pagi itu, setelah menerima surat pengumuman dari pihak sekolah tentang beasiswa yang diberikan, Siti merasa ada beban yang sedikit terangkat. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama, karena saat ia melangkah keluar dari rumah Bu Rini, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu. Orang itu terlihat familiar. Siti mendekat, dan matanya terbelalak saat menyadari siapa yang berdiri di depan rumahnya. Itu Arif. Arif menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Siti," katanya dengan suara serak. "Aku tahu aku sudah salah. Aku ingin meminta maaf." Siti terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ia merasa campur aduk, marah, kecewa, namun di sisi lain, ada perasaan yang sulit diungkapkan. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arif?" tanyanya dengan nada yang datar. Arif menghela napas panjang. "Aku tahu aku salah, Siti. Aku nggak seharusnya menghilang begitu saja. Aku terlalu takut, terlalu egois. Aku nggak bisa terus lari dari tanggung jawab. Aku ingin kembali, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu bisa memberiku kesempatan, aku akan bertanggung jawab." Siti menatap Arif dengan penuh kebingungan. Kata-kata Arif terdengar tulus, namun hatinya masih penuh dengan luka. "Kamu baru datang setelah semua ini terjadi, Arif. Apa kamu pikir semuanya bisa kembali seperti dulu?" Arif mengangguk dengan berat. "Aku tahu itu nggak mudah, Siti. Tapi aku ingin mencoba. Aku nggak bisa terus menghindari kenyataan. Aku ingin jadi ayah yang baik untuk anak kita." Siti merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan penting, keputusan yang akan menentukan jalannya hidupnya dan anaknya. Ia memandang Arif, menilai apakah kata-kata itu bisa dipercaya, apakah Arif benar-benar siap untuk tanggung jawab. Setelah beberapa detik yang terasa lama, Siti akhirnya berbicara dengan suara yang lebih tenang. "Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Arif. Aku sudah melalui banyak hal sendirian. Aku harus kuat untuk anak ini, dan aku nggak ingin terjebak lagi dalam perasaan yang salah. Aku nggak bisa mengandalkanmu kalau kamu nggak serius." Arif menundukkan kepala, menyesali semua yang telah ia lakukan. "Aku paham, Siti. Aku nggak berharap kamu langsung memaafkan aku. Tapi aku janji, aku akan membuktikan bahwa aku siap untuk bertanggung jawab." Siti hanya bisa menghela napas panjang. "Aku sudah terlalu lama merasa sendirian, Arif. Aku sudah terlanjur berdiri dengan kaki sendiri. Aku tidak bisa lagi bergantung pada orang yang ragu. Kalau kamu benar-benar ingin bertanggung jawab, tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Arif terdiam, mencerna kata-kata Siti.
Ia tahu bahwa Siti tidak akan mudah percaya lagi, dan ia harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan itu. Aku akan berusaha, Siti. Aku akan mulai dari sekarang. Siti menatap Arif dengan hati yang penuh kebimbangan. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat akan sangat mempengaruhi masa depan anaknya. Tapi ia juga sadar bahwa hidupnya sudah jauh berbeda. Ia sudah belajar untuk tidak bergantung pada siapapun, bahkan pada Arif sekalipun. Apa yang penting sekarang adalah masa depan anaknya. Saat itu, Bu Rini datang mendekat, melihat Siti yang tampak tertekan. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Rini lembut. Siti menghela napas, memandang Bu Rini dengan tatapan yang penuh makna. "Bu, Arif ingin bertanggung jawab, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Aku sudah terlalu lama menjalani semuanya sendirian. Aku takut kalau aku terlalu berharap lagi." Bu Rini tersenyum lembut, meletakkan tangan di pundak Siti. "Siti, hidup ini memang penuh dengan pilihan. Dan yang terpenting, kamu harus memilih jalan yang terbaik untuk dirimu dan anakmu. Kalau kamu merasa bisa memberi kesempatan pada Arif, berikanlah. Tapi ingat, jangan pernah melupakan dirimu sendiri. Kamu sudah cukup kuat, Nak." Kata-kata Bu Rini menyentuh hati Siti. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap tegar. Ia sudah cukup berjuang untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Dan kali ini, Siti memutuskan untuk melangkah maju, dengan atau tanpa Arif di sisinya. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Arif, Siti merasa pikirannya semakin terbuka. Ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus dipenuhi oleh kebimbangan dan perasaan tidak pasti. Keputusan besar harus dibuat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya yang kini menjadi fokus utama dalam hidupnya. Keesokan harinya, saat Siti kembali ke sekolah, ia membawa perasaan yang lebih tenang, meski masih dipenuhi pertanyaan tentang masa depannya. Arif datang, tetapi Siti mulai menyadari bahwa ia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menentukan arah hidupnya. Ia memiliki mimpi, dan ia harus mengejar mimpi itu sendiri. Dengan atau tanpa Arif, Siti harus melanjutkan perjuangannya. Di sekolah, Siti tidak lagi merasa cemas tentang tatapan teman-temannya. Walaupun beberapa masih mengingat gosip yang sempat beredar, ia mulai belajar untuk tidak terlalu peduli. Teman-teman yang peduli padanya, seperti Lina, selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan semangat yang tak ternilai. Namun, pada suatu pagi, saat sedang duduk di kelas, Siti menerima sebuah pesan yang membuat hatinya berdebar. Itu pesan dari Arif. "Siti, aku ingin berbicara denganmu lagi. Aku ingin serius dengan tanggung jawab ini. Aku paham, aku harus membuktikan diri. Kalau kamu bisa memberi aku kesempatan, aku ingin membantu mengurus anak kita." Pesan itu membangkitkan kembali keraguan dalam hati Siti. Apakah Arif benar-benar berubah? Atau apakah ini hanya kata-kata manis yang tidak berarti apa-apa? Siti merasa sangat bingung. Di satu sisi, ia ingin percaya. Namun di sisi lain, ia takut kecewa lagi. Sesampainya di rumah Bu Rini, Siti merenung. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Bu Rini tentang perasaan yang ia alami. "Bu, Arif ingin kembali. Tapi aku masih ragu. Aku nggak tahu apakah aku harus memberi dia kesempatan atau tidak. Aku takut, Bu. Aku takut kalau aku berharap lagi dan akhirnya kecewa." Bu Rini duduk di sampingnya, memberikan dukungan yang selalu ia berikan. "Siti, hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian. Namun, yang paling penting adalah kamu harus memilih jalan yang akan membuatmu dan anakmu bahagia. Kalau kamu merasa Arif bisa berubah dan memberikan dukungan yang kamu butuhkan, beri dia kesempatan. Tapi jangan lupa untuk menjaga dirimu. Jangan pernah meragukan kekuatanmu sendiri." Kata-kata Bu Rini menyentuh hati Siti. Ia merasa diberi ruang untuk berpikir, untuk mengambil keputusan dengan kepala yang lebih jernih. Siti menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap fokus pada kebahagiaan anaknya dan masa depannya sendiri. Esok harinya, Siti memutuskan untuk bertemu dengan Arif. Ia tahu bahwa percakapan ini bisa menentukan banyak hal, tapi ia merasa siap. Siti bertemu Arif di warung mie sop,
Tempat yang dulu menjadi saksi kelahiran anaknya. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan pahit, kini menjadi tempat untuk sebuah percakapan penting yang akan mengubah arah hidup mereka. Arif menatapnya dengan mata penuh harap. Siti, aku tahu aku sudah banyak salah. Tapi aku ingin menunjukkan bahwa aku siap bertanggung jawab. Aku ingin jadi bagian dari hidup anak kita. Siti menatapnya dalam-dalam, menilai apakah kata-katanya bisa dipercaya. Ia merasa bingung, tetapi kali ini, ia merasa lebih kuat. Arif, aku sudah terlalu lama berjalan sendirian. Aku nggak bisa lagi terjebak dalam kebingungan. Aku butuh kepastian. Kalau kamu benar-benar siap, tunjukkanlah dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Arif mengangguk dengan serius. Aku siap, Siti. Aku akan berusaha untuk menjadi ayah yang baik. Aku nggak akan lari lagi. Siti menghela napas panjang. Mungkin inilah saatnya untuk memberi Arif kesempatan. Namun dengan satu syarat, bahwa ia tidak akan lagi menjadi wanita yang terjebak dalam kebingungannya. Ia harus tetap menjadi ibu yang kuat bagi anaknya, apapun yang terjadi. Jika kamu serius, Arif, aku akan memberi kesempatan. Tapi aku ingin melihat bukti, bukan hanya janji-janji kosong. Kita akan menjalani ini bersama, dan aku akan memutuskan apa yang terbaik untuk anak ini. Arif mengangguk, matanya menunjukkan ketulusan. Aku akan membuktikannya. Siti, aku akan ada untuk kalian berdua. Siti merasa ada beban yang terangkat, meskipun ia tahu bahwa perjalanan yang mereka jalani masih panjang. Namun, kali ini, Siti merasa lebih siap. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah banyak, dan bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap berjuang untuk kebahagiaan anaknya. Pulang ke rumah Burini, Siti merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya tidak mudah, tetapi ia merasa lebih tegar. Dengan atau tanpa Arif, ia tahu bahwa masa depannya tetap ada di tangannya. Siti akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya dan dirinya sendiri. Di luar, langit mulai gelap, tetapi Siti tahu bahwa kegelapan itu akan berlalu. Ada cahaya di ujung terowongan, dan Siti akan berjalan menuju cahaya itu dengan langkah yang mantap. Hari-hari berlalu dengan cepat. Siti mulai merasa lebih percaya diri dengan keputusannya untuk memberi Arif kesempatan. Meskipun kadang keraguan masih datang, ia berusaha untuk tetap fokus pada masa depan dan anaknya. Dengan setiap langkah, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Siti memutuskan untuk melibatkan Arif dalam kehidupan anak mereka. Namun ia tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terlalu berharap, karena ia tahu bahwa Arif harus membuktikan bahwa ia bisa diandalkan. Arif berusaha keras untuk menjadi ayah yang baik, meskipun Siti belum sepenuhnya bisa menerima kehadirannya dengan sepenuh hati. Ia masih takut akan kekecewaan yang mungkin datang di masa depan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Siti merasa bahwa ada perubahan yang nyata dalam diri Arif. Ia mulai menunjukkan tanggung jawab, datang menemui anak mereka setiap minggu, dan membantu Siti dengan apa yang ia bisa. Meski begitu, Siti tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Arif. Ia tahu bahwa hidupnya masih harus dijalani dengan kemandirian. Di sekolah, Siti mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dengan beasiswa yang diterima, ia bisa fokus pada pelajaran tanpa terlalu khawatir tentang biaya. Teman-teman yang dulu menjauhinya kini mulai lebih terbuka, memberi dukungan yang tak terduga. Siti mulai merasa diterima kembali, meski tidak sepenuhnya. Yang penting baginya, ia merasa mampu melanjutkan hidupnya tanpa perlu terus-menerus terjebak dalam masa lalu. Suatu hari, saat Siti pulang dari sekolah, ia mendapat kejutan kecil dari Burini. Burini sudah menyiapkan makan malam spesial, lengkap dengan beberapa hidangan favorit Siti. "Nak, ada sesuatu yang ingin aku katakan," kata Burini dengan senyuman lembut. "Aku sangat bangga padamu. Kamu sudah banyak berubah. Aku tahu jalan hidupmu tidak mudah, tapi kamu sudah jauh lebih kuat." Siti terdiam sejenak, terharu mendengar kata-kata Burini. "Bu, terima kasih sudah selalu ada untuk aku dan anakku.
Aku nggak tahu bagaimana aku bisa bertahan tanpa bantuan Bu. Bu Rini mengelus kepala Siti dengan penuh kasih sayang. Kamu sudah berjuang sendiri, Nak. Aku hanya memberikan sedikit dukungan, tapi semuanya datang dari dalam dirimu. Kamu sudah sangat luar biasa. Siti merasa hangat di hati, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ia memiliki kekuatan untuk terus maju. Anak itu, yang kini tumbuh dalam pelukannya, adalah alasan terbesarnya untuk bertahan dan berjuang. Malam itu, setelah makan bersama Bu Rini, Siti berbaring di tempat tidurnya, memikirkan perjalanan hidupnya yang begitu panjang. Ia tahu bahwa masa depan masih penuh dengan banyak rintangan, tetapi ia tidak lagi takut. Siti merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu menghadapinya. Siti mulai menyadari bahwa ia tidak perlu bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri. Arif mungkin tidak akan selalu ada untuknya, tetapi anaknya adalah alasan yang lebih dari cukup untuk terus maju. Dengan atau tanpa dukungan, Siti tahu bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Ini adalah hidupnya, dan ia yang memegang kendali atasnya. Pagi-pagi keesokan harinya, Siti memutuskan untuk memulai hari dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk terus berjuang, menggapai semua yang diinginkannya, dan membuktikan bahwa ia bisa mencapai semuanya meskipun tidak mudah. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, namun ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Masa depan memang masih penuh dengan ketidakpastian, tetapi untuk pertama kalinya, Siti merasa bahwa ia bisa menghadapi apapun yang akan datang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Ia sudah menemukan kekuatan dalam dirinya, dan itulah yang akan membawanya menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah beberapa bulan berlalu, Siti mulai merasakan adanya perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Ia merasa lebih stabil, lebih tenang, meskipun masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Arif, meskipun belum sepenuhnya bisa diandalkan, kini hadir dalam kehidupan anak mereka lebih sering. Siti tidak lagi merasa terlalu cemas dengan kehadiran Arif. Ia tahu bahwa ia harus fokus pada dirinya dan anaknya, tetapi sedikit bantuan dari Arif tetap dibutuhkan. Pagi itu, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia menggendong anaknya yang baru bisa berjalan beberapa langkah, merasa bangga dan penuh kebahagiaan melihat perkembangannya. Bu Rini sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Seperti biasa, suasana di rumah Bu Rini terasa nyaman, penuh kehangatan yang selama ini Siti cari. Setelah sarapan, Siti bergegas pergi ke sekolah. Sebelum keluar rumah, Bu Rini memberi nasihat terakhirnya. Jangan lupa, Nak, apapun yang terjadi, jangan lupakan dirimu sendiri. Kamu sudah terlalu jauh berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Siti mengangguk, merasa semangatnya terisi kembali. Bu Rini selalu tahu bagaimana cara menguatkan hatinya di setiap langkah. Di sekolah, Siti merasa semakin percaya diri. Beasiswa yang ia terima semakin memberi semangat untuk meraih impian-impian yang selama ini hanya ada dalam pikirannya. Ia tidak lagi hanya fokus pada kesalahan masa lalu, tetapi berusaha untuk meraih setiap peluang yang datang. Teman-temannya mulai mengakui perubahan dirinya. Mereka menyadari bahwa Siti bukanlah sosok yang dulu, yang terperangkap dalam kebingungan dan rasa takut. Siti semakin aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Ia bergabung dengan beberapa organisasi dan mulai mengatur waktu antara belajar, mengurus anak, dan menjalani kegiatan lainnya. Ia merasa sangat bersemangat, bahkan bisa tersenyum lagi, walaupun sesekali perasaan cemas masih muncul. Suatu hari, setelah berbulan-bulan tidak ada perkembangan lebih lanjut, Arif akhirnya datang menemui Siti dengan membawa sebuah keputusan penting. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di pinggir desa, tempat yang biasa mereka kunjungi saat masih berhubungan baik. Siti, kata Arif dengan ekspresi yang serius, aku ingin mengajakmu berbicara tentang masa depan kita. Aku tahu aku belum menjadi yang terbaik untukmu, tapi aku ingin mulai serius. Aku ingin kamu tahu bahwa aku berkomitmen untuk mendukungmu dan anak kita. Aku ingin berusaha lebih keras. Mulai sekarang. Siti mendengarkan dengan hati-hati. Kata-kata Arif tidak lagi terdengar kosong,
seperti dulu. Siti merasa ada perubahan yang nyata dalam dirinya. Ia mulai melihat kesungguhan Arif, meskipun ia tahu bahwa masih banyak yang harus dibuktikan. Namun, kali ini ia merasa lebih siap untuk memberi kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan, Arif. Tapi kita harus memulai dengan langkah kecil. Aku masih butuh waktu untuk percaya sepenuhnya. Arif mengangguk dengan penuh pengertian. Aku tahu, Siti. Aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membuktikan bahwa aku siap. Siti tersenyum tipis. Aku nggak bisa mengubah masa lalu, Arif. Tapi aku bisa mengubah masa depan. Kita akan berjalan bersama untuk anak kita. Dan aku harap kamu benar-benar siap dengan itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan. Siti mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Arif masih perlu membuktikan banyak hal. Tetapi Siti kini merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa ia tidak lagi bergantung pada siapapun selain dirinya sendiri dan anaknya. Siti kembali fokus pada tujuannya, untuk menjadi ibu yang baik, seorang pelajar yang cerdas, dan seorang individu yang mandiri. Ia tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut atau kesedihan. Kini, ia memiliki tujuan yang jelas di depan mata, membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya, tanpa rasa ragu. Dengan semangat baru, Siti melangkah menuju setiap hari dengan harapan yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Banyak tantangan yang masih menantinya, tetapi ia tidak lagi takut. Apapun yang terjadi, Siti kini tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Waktu terus berjalan, dan Siti semakin tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan setiap langkah, ia belajar untuk menerima masa lalu dan terus memperbaiki dirinya. Arif, meskipun masih dalam proses membuktikan diri, mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Ia berusaha lebih sering hadir dalam kehidupan anak mereka, meskipun Siti tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan. Siti tidak lagi takut akan masa depan. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian, meski kadang hidup membawa rasa kesepian yang mendalam. Bu Rini, yang selalu menjadi sosok ibu kedua bagi Siti, terus memberi dukungan tanpa henti. Kini, Siti bisa tersenyum dengan percaya diri, meskipun ia tahu bahwa perjalanan sebagai ibu muda yang menghadapi berbagai cobaan hidup bukanlah hal yang mudah. Hari-hari Siti dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana. Melihat anaknya tumbuh sehat dan bahagia adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Ia mulai merencanakan masa depan, dan satu persatu, impian-impian itu mulai terlihat lebih dekat. Sekolah, yang dulu hanya menjadi beban, kini menjadi tempat yang penuh harapan, dan Siti bertekad untuk menyelesaikannya dengan baik. Malam itu, setelah kembali dari sekolah, Siti duduk di ruang tamu rumah Bu Rini, memikirkan semua yang telah terjadi. Setiap perjuangan, setiap langkah, setiap keputusan yang ia buat telah membawa dirinya ke titik ini. Siti merasa bangga dengan dirinya sendiri, karena ia telah melalui banyak hal dengan kekuatan yang tidak pernah ia kira ada di dalam dirinya. Arif datang menemui Siti di rumah Bu Rini malam itu, dengan niat untuk berbicara lagi tentang masa depan mereka. Ia ingin menjelaskan bahwa ia bertekad untuk terus berada di sisi Siti dan anak mereka. Namun, kali ini Siti sudah tidak lagi tergoyahkan oleh kata-kata. Ia tahu apa yang ia inginkan dan apa yang terbaik untuk anaknya. Arif, kata Siti dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Aku menghargai usaha kamu, dan aku percaya bahwa kita bisa berjalan bersama. Tapi yang paling penting adalah kita melakukannya dengan hati yang tulus. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau penyesalan. Jika kamu benar-benar siap, kita akan melangkah maju. Untuk anak kita, dan untuk masa depan. Arif menatap Siti dengan mata yang penuh keseriusan dan penyesalan. Aku siap. Siti, aku tahu aku harus menunjukkan bahwa aku bisa diandalkan. Siti mengangguk perlahan, merasa lebih tenang dengan kata-kata Arif. Namun, lebih dari itu, ia merasa bahwa masa depannya kini ada di tangannya sendiri. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun, bahkan Arif. Ia tahu bahwa ia bisa menciptakan hidup yang lebih baik, dengan atau tanpa dukungan dari orang lain. Hari-hari berikutnya menjadi lebih ringan. Siti fokus pada sekolah, mengurus anaknya,
dan mulai merencanakan masa depannya lebih matang. Ia sudah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itu adalah kekuatan yang tak ternilai. Arif tetap berusaha menjadi bagian dari hidup mereka, dan Siti memberinya kesempatan, meskipun dengan banyak kehati-hatian. Namun, bagi Siti, yang terpenting sekarang adalah dirinya dan anaknya. Ia tidak lagi terjebak dalam kebingungannya. Ia siap untuk masa depan yang lebih baik, dan ia tahu bahwa, dengan tekad dan usaha, ia akan mampu melewati apapun yang datang. Karena Siti telah belajar bahwa kekuatan terbesar ada pada dirinya sendiri. Cerita hidup Siti kini berjalan ke babak baru. Ia telah melalui begitu banyak cobaan dan telah keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah maju, siap menatap hari-hari yang penuh harapan dan kebahagiaan yang lebih besar.